Hi guys, welcome back to my channel Guru Menjawab. I hope you're all fine. Please don't forget to subscribe, like or dislike. Please also share this video with your friends and family. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan must dan have to. Must dan have to sangat sering dipakai dalam percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Namun, banyak dari kita yang belum paham benar tentang perbedaan dari keduanya. Must dan have to, keduanya menyatakan keharusan. Namun, dalam penggunaannya ada sedikit perbedaan yang harus teman-teman ketahui. Kalau must itu menyatakan suatu keharusan dari dalam diri si pembicara atau internal obligation, maka have to itu menyatakan suatu keharusan yang datangnya dari luar si pembicara atau external obligation. Jadi keharusan dari have to itu bersifat kewajiban ya. Oke, untuk lebih jelasnya marilah kita melihat contoh dari masing-masing kalimat berikut ini. Ya, kita lihat di sini. Ada kata aku harus belajar keras. Jadi di sini keharusan di sini berasal dari dalam diri si pembicara. Jadi mungkin si pembicara ingin mendapatkan nilai yang bagus, atau mungkin si pembicara ingin mendapatkan perhatian dari temannya, macam-macam. Jadi karena bersifat keharusan yang datangnya dari dalam diri si pembicara, kita memakai must ya. Jadi I must study hard. I must study hard. Yang kedua tentang penggunaan have to. Ya, coba kita lihat di sini. Di Indonesia kita harus menyetir di sebelah kiri. Kita lihat di sini. Keharusan di sini bersifat hukum ya, bersifat kewajiban. Jadi datangnya dari luar diri si pembicara. Maka yang dipakai adalah have to ya. Jadi kita mengatakan in Indonesia we have to drive on the left. In Indonesia we have to drive on the left. Nah, kita telah melihat masing-masing penggunaan dari must dan have to yang bersifat kalimat positif ya, yang bersifat positif. Nah, berikut ini kita akan melihat penggunaan dari must dan have to tetapi yang bersifat negatif. Kalau atau apabila must ditambah dengan not dibaca mustn't, bukan mustn't tapi mustn't, maka artinya jadi berubah ya, menyatakan suatu aturan atau rule ya, atau larangan. Coba kita lihat contoh dalam kalimat berikut ini. Kita tidak boleh merokok di dalam pesawat. Dari kalimatnya kita mengetahui bahwa peraturan ini bersifat larangan yang keras ya. Jadi kita mengatakan kita memakai must not ya. We must not smoke in the airplane atau we mustn't smoke in the airplane. Nah, sekarang kita akan melihat penggunaan dari have to yang bersifat negatif ya. Kita memakai kata kerja bantu di depannya. Don't have to atau doesn't have to. Jadi penggunaan kata kerja bantu don't atau doesn't, saya harap teman-teman sudah memahaminya. Kalau yang belum memahami silakan lihat pada video yang kedua ya, part 2. Tentang penggunaan kata kerja bantu do dan doesn't. Ada kelompok-kelompok subjeknya.
masing-masingnya. Oke, kita lihat di sini yang di kalimat yang berikut ini. Oke, kamu tidak harus datang awal besok pagi. Dari kalimatnya kita bisa mengetahui bahwa pada kalimat ini kamu itu tidak harus ya. Jadi bersifat bisa memilih. Bisa datang lebih awal ataupun tidak. Maka kita memakai don't have to ya. It's okay, you don't have to come early tomorrow morning. It's okay, you don't have to come early tomorrow morning. I hope it's understandable enough. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Maaf, contoh yang ketiga. Jane tidak harus pergi bersama mereka. Dari kalimat tersebut kita bisa melihat bahwa di sini bersifat memilih ya, tidak harus. Bisa pergi bersama mereka, bisa juga tidak pergi bersama mereka. Jadi yang dipakai Jane doesn't have to go with them. Jane doesn't have to go with them. Easy, isn't it? Oke teman-teman, salah satu tips untuk bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar adalah jika teman-teman selama ini sebelum mengatakan sesuatu dalam bahasa Inggris terlebih dahulu memikirkannya dalam bahasa Indonesia, maka mulai sekarang cobalah untuk berpikir dalam bahasa Inggris. Caranya misalkan teman-teman berada di suatu tempat atau ruangan, maka cobalah untuk mengenali nama-nama benda tersebut dalam bahasa Inggris. Kemudian teman-teman bisa membuat atau berlatih membuat kalimat-kalimat pendek berdasarkan apa yang teman lihat ya, tentunya dalam bahasa Inggris. Kalau teman-teman dengan sabar dan rajin berlatih, maka dengan sendirinya kemampuan berbicara bahasa Inggris akan semakin baik. Okay guys, I guess that's all for now. Jangan lupa subscribe, like, atau dislike, dan share ke teman atau kerabat yang ingin belajar. Berbagi hal berguna itu baik, bukan? I hope we can meet again next week on Tuesday. Sampai jumpa minggu depan hari Selasa. Have a good time and goodbye.